Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. PT Pertamina Persero, perusahaan energi milik negara Indonesia, kembali menjadi sorotan publik setelah terungkapnya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan para petingginya. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang fantastis, tetapi juga mencoreng reputasi perusahaan yang seharusnya menjadi tulang punggung sektor energi nasional. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, tahun 2018 sampai tahun 2023. Pada Februari tahun 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina serta subholding dan kontraktor kontrak kerjasama KKKS periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp193,7 triliun. Para tersangka antara lain, RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, SDS, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP, Wakil Presiden Manajemen Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional, MKAN, Pemilik Manfaat PT Navigator Katulistiwa, DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim, YRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Modus operandi yang dilakukan meliputi pengaturan impor minyak mentah dan produk kilang melalui perantara broker dengan harga yang tidak wajar, serta manipulasi kontrak pengiriman yang menyebabkan negara harus membayar biaya tambahan sebesar 13–15%. Selain itu, terdapat praktik pembayaran untuk produk kilang dengan spesifikasi lebih tinggi dari yang sebenarnya diterima, yang berdampak pada peningkatan beban subsidi BBM melalui APBN. Kasus korupsi pengadaan LNG. Kasus lain yang mencuat adalah dugaan korupsi dalam pengadaan liquefied natural gas LNG, yang merugikan negara sebesar $113,84 juta atau sekitar Rp1,77 triliun. Kasus ini menyeret sejumlah mantan petinggi Pertamina, termasuk mantan Direktur Utama Karen Agustiawan, mantan pelaksana tugas Direktur Utama Yeni Andayani, dan mantan Sekretaris Perusahaan Hari Karyuliarto. Pada tanggal 24 Juni tahun 2024, Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidiar 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kasus penjualan aset tanah di Simpruk. Kasus dugaan korupsi lainnya melibatkan penjualan aset tanah Pertamina seluas 1.088 meter persegi di Simpruk, Jakarta Selatan. Mantan senior Vice Presiden PT Pertamina, Gatot Harsono, diduga menyalahgunakan wewenangnya terkait penjualan aset tersebut, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp40,9 miliar. Gatot sempat buron sebelum akhirnya menyerahkan diri dan dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Kasus akuisisi Blockbuster Mantagumi, BMG. Pada tahun 2019, Pertamina melakukan akuisisi 10% saham Blockbuster Mantagumi, BMG, milik ROC Oil Limited Australia. Namun, akuisisi ini diduga merugikan negara sebesar Rp568 miliar. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, mantan Direktur Keuangan, Frederick St. Siahaan, mantan Manajer Merger dan Akuisisi, Bayu Kristiano, serta konsultan hukum dan kepatuhan, Genades Panjaitan, sebagai tersangka. Karen dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, meskipun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskannya karena perkara tersebut dianggap sebagai keputusan bisnis, bukan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi Pertamina Marine Cilacap. Pada tahun 2020, Kejaksaan Negeri Cilacap mengusut kasus korupsi di Pertamina Marine Cilacap yang merugikan negara sebesar Rp4,3 miliar. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dana yang dikelola oleh tersangka berinisial PA, mantan pegawai Pertamina Marine Cilacap. PA diduga menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar jasa pelabuhan, dengan melakukan penarikan uang sebanyak 20 kali menggunakan kartu tunai tanpa dapat mempertanggungjawabkannya. Setelah sempat buron, PA akhirnya ditangkap dan menjalani proses hukum. Komitmen Pertamina untuk meningkatkan transparansi.
Menanggapi berbagai kasus korupsi yang mencuat, Pertamina berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan. CEO Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permintaan maaf publik dan berjanji untuk memperbaiki celah-celah yang ada guna mencegah dampak negatif terhadap perusahaan dan anggaran negara. Pertamina juga berencana bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan transparansi berkelanjutan dan keamanan energi nasional. Rentetan kasus korupsi yang melibatkan Pertamina menyoroti pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas dalam pengelolaan BUMN strategis. Diharapkan pemerintah bersama lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan kepolisian semakin memperketat pengawasan terhadap tata kelola keuangan dan investasi yang dilakukan Pertamina. Kasus-kasus yang telah terungkap hanya merupakan puncak gunung es dari kemungkinan adanya lebih banyak lagi praktik korupsi yang belum terungkap di tubuh perusahaan energi terbesar di Indonesia ini. Tanggapan pemerintah dan masyarakat. Menanggapi maraknya kasus korupsi di Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi di perusahaan pelat merah. Ia juga menginstruksikan agar seluruh direksi dan komisaris BUMN meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Kita tidak bisa membiarkan kebocoran anggaran terus terjadi, terutama di sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti energi. Jika ada pejabat Pertamina yang bermain-main dengan uang negara, kita akan tindak tegas dan serahkan ke penegak hukum, tegas Erick dalam konferensi pers pada tanggal 3 Maret tahun 2025. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan pernyataan keras terkait skandal ini. Jokowi menekankan pentingnya reformasi besar-besaran di tubuh Pertamina untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik korupsi. Saya tidak mau ada lagi kasus-kasus korupsi yang melibatkan BUMN, apalagi yang menyangkut energi dan BBM. Ini menyangkut kepentingan rakyat banyak. Kita harus berani membersihkan oknum-oknum yang merugikan negara, ujar Jokowi. Di sisi lain, berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) mendesak agar pemerintah lebih tegas dalam mengaudit dan mengawasi Pertamina. Mereka juga meminta agar hasil audit keuangan perusahaan dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa masih banyak kelemahan dalam sistem pengawasan BUMN, terutama di sektor energi. Kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh dan memastikan tidak ada lagi ruang bagi korupsi di Pertamina, ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadana. Dampak terhadap masyarakat dan ekonomi nasional. Skandal korupsi yang melibatkan Pertamina tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat. Kebocoran anggaran akibat korupsi ini diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga BBM di Indonesia tetap tinggi meskipun harga minyak dunia mengalami penurunan. Selain itu, korupsi di sektor energi juga berdampak pada lambatnya pengembangan infrastruktur energi nasional, termasuk pembangunan kilang minyak baru yang selama bertahun-tahun selalu tertunda. Akibatnya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor BBM, yang membuat harga energi dalam negeri tidak stabil dan rentan terhadap gejolak ekonomi global. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyoroti bagaimana korupsi di Pertamina telah menciptakan distorsi besar dalam industri energi nasional. Seharusnya kita bisa mencapai swasembada energi dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Namun, karena adanya korupsi dan inefisiensi di Pertamina, kita malah terus bergantung pada impor BBM yang harganya jauh lebih mahal, ujar Faisal. Apa langkah selanjutnya? Untuk menekan risiko korupsi di masa depan, beberapa langkah yang disarankan oleh para pakar dan lembaga anti korupsi antara lain. 1. Audit forensik menyeluruh. Pemerintah harus melakukan audit forensik terhadap seluruh transaksi keuangan Pertamina dalam 5 tahun terakhir untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan. 2. Penguatan pengawasan internal. Pertamina harus memperkuat mekanisme pengawasan internal dengan melibatkan auditor independen yang bekerja secara transparan. 3. Digitalisasi proses bisnis. Seluruh transaksi pengadaan minyak mentah, distribusi BBM, dan pengelolaan aset harus dilakukan secara digital dengan sistem yang lebih transparan dan dapat diakses oleh publik. 4. Sanksi hukum yang lebih berat. Pemerintah dan DPR harus merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi di sektor energi.
5. Reformasi manajemen Pertamina. Pemerintah perlu melakukan perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris Pertamina agar diisi oleh profesional yang benar-benar berintegritas. Kasus korupsi Pertamina menjadi pengingat bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat, terutama di sektor-sektor strategis yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan dan pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya. Kesimpulan, dengan besarnya skandal yang terungkap, publik berharap bahwa kasus ini tidak hanya berhenti pada penangkapan beberapa tersangka, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola energi nasional. Jika tidak ada perubahan signifikan, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus terulang di masa depan. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana pemerintah, Pertamina, dan lembaga penegak hukum menangani kasus ini. Apakah ini akan menjadi awal dari reformasi besar-besaran di tubuh BUMN Energi, ataukah hanya menjadi sekadar drama hukum yang akhirnya menguap begitu saja? Reformasi atau jalan di tempat, ujian bagi pemerintah dan penegak hukum. Skandal korupsi di Pertamina menjadi ujian besar bagi pemerintah, terutama dalam membuktikan komitmen Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi di sektor BUMN. Dengan nilai kerugian yang fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah, banyak pihak menilai bahwa kasus ini bukan sekadar praktik korupsi biasa, melainkan bagian dari sistem yang sudah mengakar dalam tata kelola energi nasional. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada UGM Prof. Zainal Arifin Mohtar, menilai bahwa keberhasilan dalam menuntaskan kasus ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana reformasi birokrasi di sektor energi benar-benar dijalankan. Jika pemerintah benar-benar ingin memperbaiki tata kelola BUMN energi, mereka harus berani mengambil langkah ekstrim. Tidak cukup hanya menangkap beberapa orang, tetapi sistem dan mekanisme kerja di dalamnya juga harus dibenahi, kata Zainal dalam sebuah diskusi publik. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kasus ini hanya akan berakhir sebagai drama hukum yang menghebohkan di awal, tetapi redup seiring berjalannya waktu. Sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia seringkali mengalami nasib serupa, dimulai dengan penetapan tersangka yang masif, tetapi berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan impunitas. Bagi aktor utama yang terlibat, dugaan adanya kaki tangan di pemerintahan. Salah satu alasan mengapa korupsi di Pertamina begitu masif adalah adanya dugaan bahwa praktik ini melibatkan aktor-aktor kuat di dalam pemerintahan. Sejumlah analis menilai bahwa perusahaan sebesar Pertamina tidak mungkin melakukan manipulasi keuangan dalam skala besar tanpa adanya restu dari oknum-oknum di level atas. Mantan pimpinan KPK, Bambang Wijoyanto, bahkan pernah menyatakan bahwa korupsi di sektor energi memiliki pola yang unik, di mana kejahatan tidak hanya terjadi di dalam perusahaan, tetapi juga dalam jaringan politik dan birokrasi. Jangan lupa, Pertamina adalah perusahaan yang memegang kendali penuh atas distribusi BBM di Indonesia. Setiap kebijakan harga BBM, subsidi energi, hingga proyek kilang baru selalu berkaitan dengan kepentingan politik. Karena itu, tidak mengherankan jika ada banyak kepentingan yang bermain di balik skandal-skandal ini, ujar Bambang. Bahkan, ada spekulasi bahwa kasus ini bisa berujung pada pengungkapan jaringan mafia migas yang selama ini mengendalikan kebijakan energi Indonesia. Jika benar demikian, maka pemerintah harus siap menghadapi konsekuensi politik yang besar, termasuk kemungkinan adanya perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang korup. Dampak internasional, kredibilitas Indonesia di mata investor. Korupsi di sektor energi tidak hanya berdampak pada ekonomi nasional, tetapi juga mempengaruhi citra Indonesia di mata investor asing. Sebagai negara yang masih sangat bergantung pada investasi di sektor migas dan energi terbarukan, skandal ini bisa menjadi pukulan telak bagi kepercayaan investor. Laporan dari Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2024, dengan skor yang cenderung stagnan. Jika kasus korupsi Pertamina tidak ditangani dengan tegas, ada kemungkinan Indonesia akan semakin sulit menarik investasi di sektor energi. Seorang investor asing yang berbasis di Singapura, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa skandal ini menjadi alarm bahaya bagi dunia usaha. Kami membutuhkan kepastian hukum dalam berinvestasi. Jika perusahaan sebesar Pertamina saja bisa mengalami kebocoran anggaran dalam skala triliunan rupiah, bagaimana kami bisa percaya bahwa investasi kami aman?
Katanya, apakah akan ada tersangka baru? Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih terus mendalami kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi Pertamina. Beberapa nama pejabat aktif di Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM mulai disebut-sebut memiliki keterlibatan dalam skandal ini, meskipun belum ada pernyataan resmi dari aparat hukum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyatakan bahwa pihaknya akan mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Kami tidak akan berhenti di 7 tersangka yang sudah ditetapkan. Kami masih terus mengembangkan penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka, termasuk dari unsur pemerintah, tegas Ketut. Namun, publik masih menunggu apakah Kejaksaan Agung benar-benar berani menindak para aktor besar di balik skandal ini atau hanya akan fokus pada pejabat tingkat menengah di Pertamina. Kesimpulan, akankah kasus ini menjadi titik balik? Dengan skala korupsi yang begitu besar, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah BUMN Indonesia. Namun, pertanyaan utamanya adalah, apakah kasus ini akan menjadi titik balik bagi reformasi sektor energi, atau justru hanya menjadi tontonan publik yang berakhir tanpa perubahan berarti? Jika pemerintah serius ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih dari korupsi, maka skandal ini harus ditangani secara tuntas, tanpa pandang bulu, tanpa intervensi politik, dan tanpa kompromi dengan kepentingan kelompok tertentu. Bagi rakyat Indonesia, kasus ini menjadi ujian apakah hukum benar-benar bisa ditegakkan secara adil, ataukah korupsi masih akan terus menjadi penyakit kronis yang merusak negeri ini. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari pemerintah dan penegak hukum. Akankah keadilan benar-benar ditegakkan, atau kita akan menyaksikan skenario yang sama seperti kasus-kasus korupsi besar sebelumnya, di mana pelaku utama lolos, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum semakin tergerus? Hanya waktu yang bisa menjawab.